Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, tugas diskusi 8 yaitu modul 6 dengan tema apa sajakah yang dijelaskan Euclid terkait teori bilangan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismet Papeo SPD. Nomor induk mahasiswa 501402253. Mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka dengan tutor Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Euclid adalah seorang ahli matematika Yunani kuno. Beliau membuat kontribusi yang besar dalam perkembangan matematika. Salah satunya adalah teori bilangan. Berikut ini beberapa hal penting yang dijelaskan oleh Euclid terkait teori bilangan. Yang pertama adalah algoritma Euclid. Yang kedua adalah teorema Euclid tentang bilangan prima. Yang ketiga adalah sifat-sifat bilangan. Dan yang keempat adalah teorema dasar aritmetika. Berikut ini penjelasan mengenai penemuan Euclid mengenai teori bilangan. Yang pertama adalah algoritma Euclid. Euclid mengembangkan algoritma untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua buah bilangan dengan cara pembagian berulang. Langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan dua bilangan. Misalkan dua bilangan bulat yang ingin dicari FPB-nya, yaitu A dan B. Kedua, bagi bilangan yang lebih besar. Bagi bilangan yang lebih besar dan catat sisa hasil pembagiannya. Langkah yang ketiga, ulangi proses. Ulangi proses pembagian dengan bilangan yang lebih kecil sampai sisa pembagiannya adalah 0. Langkah yang terakhir, faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terakhir. Faktor persekutuan dari dua bilangan yaitu bilangan terakhir yang digunakan sebagai pembagi sebelum sisa pembagi menjadi 0. Penemuan yang selanjutnya adalah teorema Euclid tentang bilangan prima. Euclid menyatakan ada tak terhingga banyaknya bilangan prima. Euclid membuktikan teorema ini dengan memakai cara kontradiksi, yaitu yang pertama, anggap ada bilangan prima yang terbatas. Misalkan ada bilangan prima P1, P2, P3 sampai dengan Pn. Buat bilangan baru, misalkan bilangan baru tersebut adalah N, yaitu hasil kali P1 kali P2 kali P3 kali Pn ditambah 1. Ternyata N tidak dapat dibagi oleh bilangan prima. N tidak dapat dibagi oleh bilangan prima P1, P2, P3 sampai Pn karena memiliki sisa 1. Sehingga N adalah bilangan prima atau memiliki faktor prima baru yang tidak terdapat pada P1, P2, dan sampai Pn. Hal ini menimbulkan kontradiksi. Kenapa? Karena pendapat awal bahwa bilangan prima terbatas itu ternyata salah. Hal ini disebabkan karena ada N bilangan prima baru yang tidak terdapat pada P1, P2, P3 sampai dengan Pn. Yang dijelaskan oleh Euclid dalam teori bilangan yang selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan. Beberapa sifat bilangan yang dibahas Euclid, yaitu yang pertama, bilangan genap dan bilangan ganjil. Euclid membedakan antara bilangan genap dan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan yang dapat dibagi dua, sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dua. Selanjutnya, bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan dirinya sendiri.
Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang dapat dibagi oleh bilangan lain selain satu dan dirinya sendiri. Selanjutnya, sifat pembagian. Sesuai definisi, bilangan bulat B habis dibagi bilangan bulat A yang tidak sama dengan 0 dengan simbol A pembagi dari B. Jika terdapat bilangan C, maka berlaku B sama dengan A kali C. Kita juga bisa menuliskan A bukan pembagi B, yang menunjukkan bahwa B tidak habis dibagi oleh A. Penemuan selanjutnya masalah teori bilangan yang dibahas oleh Euclid adalah masalah teorema dasar aritmetika. Euclid juga membahas konsep dasar aritmetika, termasuk teori dasar aritmetika yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif dapat diwakili sebagai produk bilangan prima secara unik. Artinya bahwa setiap bilangan bulat positif dapat difaktorkan menjadi bilangan prima dengan cara yang unik. Tidak perlu memperhatikan urutan faktornya. Contoh, 6 sama dengan 2 kali 3, 15 sama dengan 3 kali 5. Demikianlah penjelasan saya mengenai apa saja yang dibahas oleh Euclid terkait dengan penemuannya tentang teori bilangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Dan terima kasih atas segala atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.